Penyidikan penentuan kuota dan penyelenggaraan haji ini, KPK telah mencegah 3 orang untuk keluar negeri per hari kemarin. Pencegahan di kasus korupsi kuota haji boleh dijelaskan, Mas? Benar, dalam perkara penyidikan penentuan kuota dan penyelenggaraan haji ini, KPK telah mencegah 3 orang untuk keluar negeri per hari kemarin. Yang pertama, Saudara YCQ ya, Menteri Agama periode 2020-2024, kemudian Saudara IAA yang merupakan staf sus Menteri Agama pada periode tersebut, dan juga Saudara FHM yang merupakan pihak swasta selaku pemilik tur haji dan umroh gitu ya. Pencegahan ke luar negeri kepada para yang bersangkutan tentu dibutuhkan penyidik agar yang bersangkutan tetap berada di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan ini dengan baik. Tentu kita semua ingin proses penyidikan dalam perkara ini juga bisa berjalan secara efektif. Terlebih penyelenggaraan haji ini salah satu pelayanan publik ya yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga tentu ini menjadi skala prioritas KPK. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan haji tentu KPK juga tidak hanya melakukan pendekatan melalui langkah-langkah penindakan, tapi juga KPK melakukan upaya-upaya pencegahan, diantaranya terkait dengan kajian penyelenggaraan haji yang pada 2012 lalu sudah dilakukan oleh KPK dan sudah memberikan rekomendasi kepada para pihak terkait. Dan saat ini KPK juga masih melakukan kajian kembali terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, terkait dengan kelembagaannya, lembaga-lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan haji ini. Tidak hanya itu, KPK dengan Kementerian Agama juga dalam beberapa kesempatan melakukan kolaborasi, salah satunya melalui upaya-upaya pendidikan. Di antaranya terkait dengan implementasi pendidikan anti korupsi pada sekolah-sekolah keagamaan ya, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Selain Jeki, 2 nama tadi itu di penyelidikan sudah diminta klarifikasi belum, Mas? Terus yang kedua, kapan mulai memanggil saksi-saksi dalam penyidikan ini? Tentu KPK nanti akan melakukan pemanggilan terhadap para saksi dalam penyidikan ini untuk melengkapi keterangan-keterangan yang sudah diberikan oleh para pihak pada tahap penyelidikan. Ya, sehingga proses penyidikan ini yang saat ini masih berangkat menggunakan sprindik umum ya, nantinya KPK kemudian bisa menetapkan pihak-pihak sebagai tersangkanya siapa. Sudah dimintai berarti Mas, 2 nama tadi di penyelidikan? Karena di penyelidikan sifatnya masih tertutup dan informasi itu dikecualikan, tentu KPK juga belum bisa memberikan update, men-share terkait siapa-siapa saja yang sudah dilakukan permintaan keterangan pada tahap penyelidikan. Namun kami pastikan setiap keterangan dalam proses penyelidikan perkara ini berlangsung secara efektif, pihak-pihak telah memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh tim, sehingga begitu penyelidikannya sudah lengkap, kemudian ditetapkan untuk naik ke tahap penyidikan dengan sprindik umum. Nah, dalam proses penyidikan inilah, penyidik nanti akan mendalami kembali para saksi yang dipanggil, diperiksa untuk melengkapi penyidikan dalam perkara ini. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.